Yuk kembali lagi di channel Fokouser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita kembalinya pro player ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa nih dengan alur cerita part-part sebelumnya, maka kawan-kawan bisa aja cek di deskripsi di bawah ini. BTW udah repot-repot cek deskripsi, teman-teman juga bisa traktirin kopi via link Saweria di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Dai diserang oleh Zodiac hingga cukup terluka parah dan dirawat di rumah sakit juga. Kejadian ini bertepatan dengan H-1 pertandingan Korea ngelawan Jepang. Pelatih Jaehyun yang tahu situasi krisis ini pasti bisa berdampak pada player seperti Sehe. Makanya selagi masih di rumah sakit, dia pun ngasih ide ke tim agar Ma Do-kwang yang maju sebagai starter pertama di pertandingan kali ini. Mendengarkan itu, Eugene membuka topeng Ma Do-kwangnya. Dia tersenyum lebar dan dia bilang, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Yuklah, gas." Gak berselang lama, pertandingan antara Korea dan Jepang pun segera dimulai. Saat tim Jepang diperkenalkan di panggung, para audien terutama yang dari Cina sangat antusias mendukung mereka. Apalagi di dalam tim Jepang ada idol Ayaka yang sangat mempesona tentunya. Sementara itu, ketika tim Korea diperkenalkan, banyak penonton yang meledek karena nggak suka strategi tim Korea di pertandingan sebelumnya, terutama player Ma Do-kwang. Mereka menganggap Ma Do-kwang melakukan serangan terakhir dengan taktik kotor yang bahkan memicu kontroversi tentang karakternya itu. Selagi Cina yang tuan rumah dan diunggulkan kalah dari Jepang, maka para penonton beranggapan Jepang lebih baik dari Korea. Belum lagi MC pertandingan kali ini sengaja dipilihkan oleh Asosiasi Korea, sehingga nama-nama player Korea ini nggak diperkenalkan sefantastis player Jepang. Seolah ingin mengatakan kalau Ma Do-kwang dan kawan-kawan nggak layak mewakili negara Korea. Ngelihat itu, Ma Do-kwang pun bilang ke pelatih Jaehyung, "Semakin kita bersinar, semakin besar pula asosiasi akan menjadi kontroversi yang lebih besar di kemudian hari tentunya." Akhirnya pertandingan dimulai di Stake Field of Death yang berlokasi di hutan belantara dataran tinggi Timur Tengah. Sosok Vanguard atau orang yang pertama kali muncul dari tim Jepang adalah Atsukane Eubara. Yap, dia maju duluan sebagai starter. Dengan badannya yang besar serta kelas orc, caster gak ragu menyebutnya sebagai tanker terkuat dari Jepang. MC mengatakan, "Dan dari pihak Korea, siapakah yang akan maju sebagai starternya?" Mereka gak ada yang menyangka ternyata starter dari Korea adalah Ma Do-kwang. Terlihat caster Korea gak mampu menahan rasa kagetnya. Dengan mata yang terbuka lebar, dia bilang, Ma Do-kwang adalah Vanguard-nya. Dia menjadi starter pertama lagi sejak penyisian juara domestik. Sebelumnya di Liga Domestik, Ma Do-kwang punya rekor all kill ngelawan Cheonji Paiwang secara mengejutkan dalam 8 menit saja. Terlebih lagi di Pro Liga Otsuki, dia mengalahkan 25 dari 50 ranker player. Tentu aja kita nggak bisa menjamin penampilan seperti itu lagi di Liga Internasional ini. Namun demi fans domestik, kami berharap untuk menyaksikan pertandingan yang menarik. Caster Korea tahu kalau Ma Do-kwang dan kawan-kawan sebenarnya nggak didukung asosiasi untuk maju ke Big Liga. Tapi sebagai orang Korea yang punya hati nurani, si caster akan terus mendukung Ma Do-kwang sampai akhir. Dia bilang dalam hati, "Tolong jangan kalah." Ketika para Vanguard saling berhadapan, Uebara dengan sombongnya mengatakan kalau Ma Do-kwang nggak akan menang dengan taktik kotornya lagi di pertandingan kali ini. Sambil menyiapkan stand sumonya, Uebara bilang dengan lantang, "Perhatikan baik-baik, aku akan mengalahkan pahlawan dari Korea di sini, Ayaka-chan. Perhatikan penampilanku yang menakjubkan. Cintailah aku. Jika aku menang, berkencanlah denganku. Terimalah doronganku yang bermimpi untuk menjadi Yokozuna ke-75." Ya, sebagai informasi, Yokozuna adalah rank tertinggi dalam hal sumo. Oke, setelah mengatakan hal tersebut, Eubara pun menerjang sekuat tenaga dengan 2 dorongan tangan sumo ke arah Ma Do-kwang. Tentu aja Ma Do-kwang gak bergeming sedikit pun. Dia menaruh satu tangannya ke belakang dengan santai. Dia mengingat ucapan Yo-chan tadi saat masih di rumah sakit. Dia bilang, "Bos, bolehkah aku minta bantuanmu? Kakak mengorbankan nyawanya demi Anda. Dia hanya memikirkan soal kemenangan Anda. Jika Anda berterima kasih kepadanya, tolong menang dengan spektakuler." Dengan begitu, dia akan menjadi siuman. Permintaan itu langsung dibayar lunas oleh Ma Do-kwang hari ini tanpa ampun. Dia mengerahkan punch berat full power tepat ke arah perut Eubara. Baru aja tinju itu mengenai Eubara, matanya langsung terbuka dengan lebar panik luar biasa. Dan terjadilah ledakan dahsyat menggelegar yang ngebuat si Eubara langsung terhempas begitu keras jauh ke belakang, menembus beberapa dinding tebing sekaligus hingga akhirnya sangkut dan membolongi tebing keras yang menjadi
batas tepi arena. Ngelihat itu, para penonton benar-benar nggak menyangka dengan aksi gila Madoguang barusan. Terlihat pula kalau saat ini pelatih Jayong mengepalkan tangannya sebagai tanda kemenangan pertama. Caster yang masih nggak percaya dengan apa yang baru aja dia lihat langsung berteriak, Atsukade Eobara dikalahkan dalam satu pukulan. Sementara itu Eugene bilang dalam hati, Chagyoyop, apa kau pikir kami nggak akan bisa melaju ke Big Liga? Pada akhirnya kebenaran dari industri ini adalah tentang skill dan juga performa. Akan kutunjukkan kepada mereka gimana pro player seharusnya, kata Eugene yang menghantamkan player kedua Jepang dengan tangan kirinya dan lagi-lagi mendapatkan kemenangan yang telak dengan cukup mudah. Ngelihat itu caster kembali berteriak, itu luar biasa, itu sangat luar biasa dari Madoguang. Bahkan belum 1 menit sejak pertandingan dimulai tapi dia udah mengalahkan 2 pro player dari Jepang. Gokil anjir. Rekor baru lebih cepat dari yang terlihat di kualifikasi domestik. Saat ini seolah-olah Madoguang bertanya apakah hanya ini yang bisa mereka lakukan. Selagi dia melaju dengan cepat, dia jauh melampaui ekspektasi para penggemar di seluruh dunia dengan performanya. Oke, selanjutnya player ketiga yang maju adalah player rank 2 dari Jepang, seorang yang ahli dalam whirlwind sword technique, seorang swordman sekaligus juga pengguna tombak, yaitu Yamakami Shigaku. Spesialisasi Yamagami adalah membuat angin puyuh dengan teknik tombaknya, diikuti pukulan telak dengan tarikan pedangnya juga. Meski cara bertarungnya sederhana, koneksi antara tombak dan pedangnya itu sangat cepat tanpa celah. Khususnya kekuatan pemotong dari pedangnya yang berharga, yaitu Kiriharu yang bersinar di tier ke-9, bahkan nggak bisa ditahan dengan apapun. Sambil tersenyum percaya diri, Yamakami langsung menerjang dengan senjata andalannya. Tanpa ampun dia mengerahkan kombinasi tanpa celah ke arah Madoguang, dan ternyata itu semua bisa Madoguang hindari dengan cukup mudah. Ngelihat itu Yamakami pun bilang, kukira dia ini kasar, tapi ternyata cukup lihai juga dan cepat. Namun aku nggak akan memberikanmu kesempatan untuk menyerangku, kata Yamakami yang terus menyerang tanpa henti. Madoguang nggak peduli dengan ocehan si Yamakami ini. Tapi entah kenapa Madoguang alias Eugene terus menghitung jumlah tebasan Yamakami sejak tadi. Tepat setelah tebasan ke-9 menyerang, Yamakami juga bersiap dengan teknik angin puyuhnya. Tiba-tiba Madoguang melancarkan counter right punch full power yang mengenai pinggang si kawan itu dengan begitu kerasnya hingga membuat dia sangat kesakitan yang nggak terbayangkan. Matanya terbuka lebar, wajahnya berkucuran keringat, bahkan mulut dan hidungnya memuntahkan cairan cepirit isi mulut. Yap, Madoguang benar-benar tahu kombinasi serangan dari Yamakami ini. Jadi saat dia menggunakan teknik angin puyuhnya, dia punya kebiasaan berhenti sebentar untuk berpose. Setelah putaran ke-9-nya sekitar 0,3 detik. Tapi itu adalah waktu yang cukup untuk mendaratkan serangan bagi Madoguang. Tanpa ampun Madoguang juga mengerahkan killing blow berupa tamparan dahsyat tepat ke punggung Yamakami. Si kawan itu terbanting ke tanah dengan begitu kerasnya dan membuat matanya langsung memutih. Tapi Madoguang belum puas di sini, makanya dia menghantamkan punggung Yamakami sekali lagi dengan tinjuan lebih keras lagi. Alhasil tubuh Yamakami menembus dan melubangi beberapa lapisan tanah sekaligus. Para penonton yang ngelihat Madoguang begitu dominan dan menyiksa Yamakami cuma bisa terdiam 1000 bahasa. Ya nggak bisa berkata-kata lebih lagi lah intinya. Sementara itu Madoguang sendiri bilang kepada Yamakami, dibandingkan dengan standar dunia kami, kau cukup lambat. Jika kau nggak berpose di tengah skillmu, harusnya kau nggak akan punya celah sedikit pun. Ya sayang sekali. Dengan begitu Yamakami Shigaku mundur dari pertandingan. Dan kebetulan kemenangan ini membuat Madoguang 3 kali menang secara beruntun. Disaksikan juga oleh Madong Siop di layar TV. Madong Siop bilang dengan wajah yang dipenuhi keringat, tunggu dulu. Pria itu apa dia benar-benar akan melakukan clean sweep? Sedangkan kakek Cha yang menonton di ruangannya terlihat dia begitu marah dengan performa Madoguang yang terus saja menunjukkan aksi spektakuler secara berturut-turut. Kini lawan keempat dari Jepang pun masuk ke dalam arena. Dia adalah Shizuku Hikari, seorang magician pemarah yang hebat dalam mengendalikan api. Saat ini dia menempati peringkat keempat Jepang dan peringkat kedua di antara para magician di Jepang. Sambil menyiapkan casting magicnya, Hikari bilang ke Madoguang, mencoba melakukan clean sweep itu terlalu lancang bagimu. Aku berbeda dari 3 orang bodoh yang datang ke sini sebelumnya. Akan kutunjukkan kepadamu rasa berapi-api karena udah meremehkan kami. Kotatsu Summon. Seketika muncullah kubah besar di arena seperti selimut luas dan menembus cahaya yang menutupi seluruh arena. Lalu setelah Hikari mengcasting magic tingkat tinggi yang ditembakkan langsung dari tongkatnya ke arah Madoguang, Madoguang sendiri merasakan panas yang sangat hebat dari magic Kotatsu barusan. Dalam hatinya dia bilang, magic milik
Hikari yang bernama Kotatsu ini menggunakan prinsip dari air fryer dengan merapalkan mantra water, wind, dan juga lightning secara bersamaan. Itu menciptakan nyala api bersuhu sangat tinggi yang menggoreng musuhnya. Ngelihat Hikari menunjukkan kehebatannya, caster pun bilang, "Ya, itu dia, triple magic," seperti yang diduga dari pemegang peringkat keempat di Jepang. Kombinasi skill tingkat lanjutan yang sungguh luar biasa. Suhu terkini dari dalam kubah itu diperkirakan adalah 2500 derajat Celcius. Hikari sendiri dengan sombongnya mengatakan kalau di dalam Kotatsu yang dia buat, kekuatan skill atribut api akan digandakan. Dengan penuh percaya diri dia bilang, "Gak ada gunanya kau mencoba keluar, karena ketika kau menyentuh plasma wallnya dalam Kotatsu ini akan membuat terbakar menjadi abu," kata Hikari yang menyaksikan Madoguang terkena Kotatsu andalannya yang panasnya hampir setengah panas matahari sebagai bintang. Tapi teknik ampuh seperti ini pun punya kelemahan. Serangan ini membuat semua orang yang berada di dalam kubahnya terkena badai bersuhu tinggi. Dengan begitu, user magicnya pun harus menerima damage yang cukup besar juga. Dengan kata lain, teknik ini adalah gerakan hidup dan mati yang dimaksud untuk menjatuhkan lawan meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Berkali-kali Hikari teriak agar Madoguang jatuh duluan dari teknik Kotatsunya, tapi udah terkena badai sepanas itu, Madoguang masih aja terus berdiri dengan santainya. Dengan gaya, malahan Madoguang pun bilang, "Ini cukup hangat juga ya." Ucapan itu membuat mata Hikari terbuka dengan lebar kaget dan dia bilang, "Lah, kok bisa?" Ternyata faktanya Mammon Gauntlet rank S+ yang dipakai Madoguang saat ini adalah lengan kanan seorang blacksmith yang sangat ahli dalam membelah api juga menempa baja. Immune terhadap semua fire damage cuy. Ngelihat ketahanan Madoguang yang cukup luar biasa benar-benar membuat Hikari marah. Dia bilang, "Sombong sekali kau keparat. Kalau begitu aku gak akan menahan diri lagi. Aku akan ngeluarin semua magic powerku dan memanggangmu dengan daya tembak maksimum." Mendengarkan itu, Madoguang malah tersenyum dan ngejawab, "Jadi kau gak akan mundur dengan mudah ya? Kalau begitu aku juga akan menunjukkan kepadamu performa yang layak untuk itu." Eugene pun berteriak, "Demon Constellation Mammon Earthquake Gauntlet, Demon Worm Burial Gauntlet." Seketika dua gauntlet Madoguang memancarkan aura energi pekat yang begitu dahsyat. Tanpa ragu dia menggabungkan dua skill tingkat tinggi sekaligus, Hell dan Inferno. Caster yang terkesima dengan aksi pertarungan keduanya bilang, "Sang magician musuhnya sama-sama terperangkap dalam kubah panasnya. Madoguang sedang mempersiapkan serangan balasan, tapi teknik ini apa itu sebenarnya?" Ternyata Madoguang menggabungkan dua gauntletnya sehingga terciptalah aura energi pekat yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Gabungan dua skill itu menciptakan pusaran super kuat yang menyedot Hikari terus mendekat ke arah Madoguang. Lalu tanpa ampun Madoguang mengerahkan tembakan shockwave luar biasa yang melesat secepat kilat tanpa bisa Hikari hindari. Dia pun menjadi histeris panik bukan main karena kaget dengan serangan yang cepat itu. Tapi ketika skill itu nyaris menghantamkan Hikari, ternyata Madoguang meng-cancel skillnya lalu menerjang secepat kilat sambil bilang, "Fake." "Yah, kata Hikari yang terkaget-kaget dengan ucapan barusan. Siapa sangka Madoguang malah menyentil kepala Hikari dengan sangat kuat dan dia pun terpental jauh ke belakang hingga terkena plasma wallnya sendiri yang membuat dia tersengat listrik panas yang begitu dahsyat. Dengan Hikari yang pingsan sampai dengan gosong, maka Madoguang berhasil mendapatkan 4 kemenangan beruntun. Namun tiba-tiba caster bilang, "Tim Jepang sepertinya membutuhkan player pengganti." Di momen ini senjata pamungkas dari Jepang akhirnya muncul. Selama dia ada di sini, Jepang belum kalah. Player yang saat ini memegang peringkat pertama di Jepang. Dia muncul seperti supernova di Japanese League dan dengan cepat menjadi nomor 1 yang gak terbantahkan. Seorang magician mengerikan yang menggunakan quadra casting, Akisada Ayaka. Spontan para penonton heboh ngelihat Ayaka muncul di arena. Mereka gak berhenti berteriak agar Ayaka mengalahkan Madoguang. Madoguang sendiri tahu kalau Akisada Ayaka adalah seorang player jenius yang sebelum regresi dulu mencapai tingkat kelas ke-6 dari magician. Dengan begitu dia yakin Ayaka saat ini setidaknya berada di kelas ke-5 lah kemungkinan. Seperti yang kita tahu, Ayaka adalah super idol yang sangat terkenal di Jepang. Seorang super idol tapi malah tiba-tiba menjadi pro player yang sangat hebat. Namun siapa sangka fakta yang sebenarnya adalah di balik performa Ayaka yang terlihat cool dan dingin tapi tidak kejam selama mode player, ternyata dia adalah fans berat Madoguang dengan wajah merah merona. Ayaka bilang dalam hati, "Madoguang benar-benar ada di depan mataku. Apa yang harus kulakukan? Ini terlalu dekat, aku gugup sekali." Lah, bisa Ayaka kayak gini?
Oke, jadi sebagai idol, tugas Ayaka adalah menari dan juga bernyanyi setiap hari. Dia adalah pekerja keras yang selalu berlatih bernyanyi setiap malamnya. Tapi jujur dia merasa bosan dengan lambatnya kemajuan karirnya sebagai idol sebelumnya. Lalu pada suatu hari dia nggak sengaja menonton streaming dari match di Korean Liga. Waktu itu dia menyaksikan aksi Madoguang yang sangat spektakuler hingga memandangnya dengan intens di kala itu, membuat Ayaka jatuh cinta kepada Madoguang pada pandangan pertama. Karena itu dia pun ikut terjun ke dunia pro player gamer. Meski sebelumnya dia selalu menikmati game juga, tapi hanya setelah dia masuk sebagai dunia pro, Ayaka menemukan talenta tersembunyinya. Dengan menaiki puncak Japanese Pro League secara instan, lonjakan penggemar baru Ayaka membuat dia menikmati puncak karir sebagai idol sekaligus gamer. Bisa dibilang saat ini dia mengalami yang terbaik dari kedua dunia. Jujur Ayaka begitu grogi di hadapan Madoguang. Entah berapa kali dia menguatkan hati agar bisa bertahan dalam pertarungan yang selama ini selalu dia impikan. Sementara itu Madoguang mulai merencanakan taktik pertarungan. Pertama dia harus bertahan dengan mantra Earthquake, lalu barulah mengambil kesempatan ketika Ayaka mengaktifkan Quadra Castingnya. Tiba-tiba Ayaka bicara dengan bahasa Korea yang membuat Madoguang sedikit kaget. Si Ayaka bilang, "Kamu masih aja terlihat cukup tenang. Anggota timku meremehkanmu sampai dengan akhir, tapi aku tahu kau itu kuat. Jadi aku gak akan pernah lengah dan meremehkanmu. Dengan hormat aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkanmu," kata Ayaka yang kemudian mengaktifkan Quadra Casting di atas Madoguang yang membuatnya lumayan kaget sih. Tiba-tiba 4 atribut magic menyerang Madoguang secara serentak yang memaksanya harus menghindari secepat mungkin. Ngelihat skill Ayaka tersebut, Madoguang bilang dia cepat menggunakan 4 mantra secara bersamaan, dan dengan kecepatan seperti ini apa mungkin lebih sulit dari yang kukira. Baru aja mencoba menghindar, tiba-tiba di hadapan Madoguang muncul lagi Quadra Casting yang kali ini membuat dia benar-benar kaget. Sambil berkeringat dingin dan menghindari magic Ayaka, Madoguang bilang, "Hah? Bagaimana bisa? Bukankah harusnya masih ada cooldown sampai magic berikutnya?" Ternyata tepat di belakang Ayaka yang saat ini melayang di udara, ternyata muncul lingkaran magic raksasa dengan simbol-simbol kompleks yang mengisinya. Caster pun ikutan kaget ngelihat skill tersebut. Sambil berkeringat dingin dia bilang, "Gak mungkin, ini melampaui Quadra Casting. Itu Octa Casting." Madoguang yang sama kagetnya ikutan bilang, "Gak mungkin, dia udah bisa menggunakan ini. Hanya magician kelas 6 yang seharusnya bisa melakukan ini. Apa jangan-jangan masa depan berubah?" Dengan penuh percaya diri, Ayaka mengerahkan seluruh potensinya dan bilang dengan lantang, "Untuk mengeluarkan kemampuanmu yang sesungguhnya, aku harus melakukan yang terbaik juga. Terimalah Barrage of Expel." Dengan sedikit berkeringat tapi masih tetap tersenyum, Madoguang menjawab, "Bagus. Jika kau melakukan hal seperti ini, kau bisa menerima ini sebagai tanda terima kasihku," kata Madoguang yang membuka lengannya lebar-lebar untuk menahan gempuran magic dari Ayaka. Seketika 8 magic ganas jatuh dengan dahsyatnya ke arah Madoguang dan menciptakan ledakan luar biasa membahana yang membuat tanah di area berterbangan kemana-mana. Namun Ayaka tiba-tiba tersentak kaget karena Madoguang mampu bertahan dari magic full powernya, dan entah kenapa ada sesuatu yang mengarah kepadanya juga. Caster pun ikutan kaget dan bilang, "Gak mungkin, dia gak terluka setelah serangan dahsyat seperti itu." Ayaka nyaris kehilangan semua kekuatan magicnya. Bagaimana dia menghindari serangan counter dari Madoguang ini? Dan trust, ngeliat Ayaka yang masih segar bugar di atas sana, Madoguang pun bilang, "Seperti yang diharapkan, kau gak akan kalah semudah itu." Ucapan itu lagi-lagi membuat caster kaget dan dia bilang, "Hah, apa yang terjadi?" Ayaka terlihat menerima counter attack dari Madoguang tadi, tapi itu golem. Siapa sangka Ayaka mensummon golem dengan sangat cepat untuk menghentikan counter dadakan dari Madoguang tadi. Ayaka pun keluar dari golem yang retak-retak dan dia bilang, "Aku juga udah menduga. Teknik barusan hanyalah memantulkan serangan. Kalau aja aku nggak menonton pertandinganmu, aku nggak akan bisa menghindarinya," kata Ayaka yang membuat Madoguang tersenyum. Dia mengakui Ayaka adalah seorang jenius sejati karena bisa memanggil golem dan mengimbangi serangan counternya dengan keputusan yang cepat itu. Sambil menyiapkan Octa Casting lagi, Ayaka bilang, "Memantulkan serangan yang kuat juga memiliki resiko, bukan? Dan mungkin itu nggak akan aktif jika nggak terisi penuh. Pemanggilan golem memang menghabiskan banyak tenaga, tapi aku masih memiliki magic yang tersisa," kata Ayaka yang membuat para fansnya berteriak agar segera menghabisi Madoguang. Namun kali ini tiba-tiba Madoguang meninju tanah sekuat tenaga. Ngelihat itu ngebuat Ayaka buru-buru mengcasting magic full powernya untuk mencegah Madoguang menghindari atau melakukan sesuatu. Magic itu benar-benar menghantamkan tanah dengan begitu dahsyat hingga terjadi ledakan raksasa yang menghancurkan tanah
tanah area dalam ukuran yang cukup luas. Ngelihat itu juga pelatih Jayong semua penonton berkeringat dingin karenanya, seolah Madoguang udah menghilang dari arena tanpa sisa. Caster bilang, apa serangan Ayaka menghancurkan Madoguang tanpa sisa? Hah? Tapi info layar Madoguang masih dimunculkan, itu berarti dia masih berada di sana. Siapa sangka Madoguang benar-benar muncul kembali dari bawah tanah yang membuat semua orang merinding takjub. Ayaki bilang, nggak mungkin, nggak terkena sedikit pun damage. Gimana ini bisa terjadi? Skill macam apa yang kau gunakan untuk melindungi dirimu sendiri? Dengan santuy Madoguang ngejawab, nggak ada, sumpah. Aku hanya menggali dan bersembunyi di dalam tanah untuk menghindarinya. Lebih tepatnya, alasan kenapa aku menghindarinya adalah karena area ini semuanya berkat tanah di sini, kata Madoguang yang membuat Ayaka hening seketika. Faktanya, arena yang bernama Dead Call Battlefield ini memiliki tanah dengan sifat yang unik. Tanah yang disebut sebagai legato dan memiliki kurang dari 13% tanah liat. Hasilnya seperti tanah pasir biasa. Partikel tanahnya nggak bersifat individual, tapi membentuk struktur yang kompak. Struktur yang memungkinkan untuk udara dan kelembapan mengalir lancar, sehingga membuatnya menjadi keras dan lembut seketika saat lembab. Selain itu, meski sihir Ayaka terus melemah dikarenakan penggunaan magic power, sihir dasar api, es, dan tanah tetap memiliki kekuatan aslinya. Daratan yang beku karena sihir es dan dilelehkan dengan sihir api dilembutkan lagi, lalu dikeraskan kembali dengan sihir tanah, mengulangi proses-proses yang berulang. Ditambahkan dengan sisa efek Kotatsu dari Hikari yang memperkuat perubahan tanah. Setelah dipikir keras, barulah Ayaka tersadar dan bilang dalam hati, pada akhirnya dia hanya menahan serangan sihirku dengan tembok tanah yang kubuat sendiri. Itu artinya dia telah menemukan kelemahan dan tindakan balasan dalam waktu yang sangat singkat. Luar biasa, kata Ayaka yang terkesima dan makin jatuh hati kepada Madoguang. Madoguang yang udah bersiap mengerahkan Final Blow pun bilang dalam hati, meski kau Magician kelas 6 dan kau masih dipengaruhi kekuatanmu, kalau aja kau punya kontrol yang bagus, akan sulit bagiku untuk menang. Suatu kehormatan untuk bisa bertarung denganmu, Akisada Ayaka, kata Madoguang yang udah melompat tinggi untuk menghantamkan gauntlet full powernya tepat ke wajah Ayaka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Stay terus di channel ini, dan kalau kawan-kawan mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, stay di Fokuser Anime dan stay update.